Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla dengan segala curahan rahmatnya, limpahan keberkahan, sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang yang gemar untuk amal soleh, menebarkan kebaikan. Ya, atas panggilan ini pula kita memikul beban amanah, di mana guru kita Profesor Budi Harjo menyampaikan segala bentuk ilmu yang disampaikan, ya, numan konsekuensinya harus diamalkan untuk kebaikan umat. Ya. Itu pesan beliau. Dengan slogan bertani atau pertanian bertani yang bertauhid. Itu ya. Ya, insya Allah. Ternyata dengan perjalanan waktu, apa yang dikembangkan ini, Masya Allah, ya, ternyata banyak kemanfaatannya juga yang memang setelah kita mencoba untuk diberlakukan, banyak pengalaman-pengalaman dan testimoni yang Masya Allah nanti mungkin saya sampaikan. Ya. Itu amanah yang memang sudah ada di pundak kita. Untuk selanjutnya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Dengan apa yang disampaikan beliau, risalah yang dibebankan, yang di pundak beliau sampai kepada kita, menjadi bagian dari kebaikan amal kita masing-masing yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala Azza wa Jalla, insyaallah bismillah. Baik, karena di sini saya mendapatkan amanah, ya, saya kira bukan untuk memberikan pembelajaran atau ilmu, tapi ilmu itu sebenarnya sudah kita dapatkan sama-sama. Cuman memang saya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla untuk mengaplikasikannya lebih dahulu. Dan kesempatan-kesempatan itu memang terbuka, Allah buka begitu. Kemudian banyak hal-hal yang memang di luar dugaan. Ya, saya selama ini sudah terapi, tetapi memang dengan adanya tambahan ilmu yang disampaikan Prof ini, saya seperti tercengang-cengang begitu. Walaupun memang kita ada hal-hal yang harus kita antisipasi, yaitu detoksifikasinya. Jadi memang detoksifikasinya ini yang memang harus ada penyuluhan, ya, harus ada pendampingan, begitu kalau menurut saya. Ya, saya mulai dari perjalanan kita di Kampung Laut. Itu ada beberapa pasien yang memang kita diamanahkan sebelum bertemu Prof itu sekitar 3 bulan. Sebelum bertemu Prof itu kita sudah menangani orang, ya, seorang santri Kampung Laut, usianya sekitar 16 tahun, itu terkena autoimun. Ya, kemudian dengan kondisi yang sedemikian rupa, beliau juga autoimunnya skleroderma, ya. Kemudian jadi bisa ininya mengeras, mencang, kemudian sampai kaku semua. Kaku itu bukan hanya tulangnya, tetapi kaku daging-dagingnya. Jadi daging-dagingnya itu mengeras gitu. Kalau bahasanya profesor itu, kalau tanaman itu tanahnya itu bantat gitu ya. Lah ini tubuhnya itu mengalami bantat gitu. Kemudian beliau sudah sedemikian rupa kondisinya itu mengalami gangguan skabies. Skabiesnya yang sering dialami oleh anak-anak pondok pesantren, ya, yang kalau kena satu kemudian meremen-remen. Cuman ini skabiesnya bukan di satu titik, tapi sekujur tubuh. Jadi kepala itu sampai
Bunyonyoh gitu. Badannya juga gitu, bunyonyoh gitu. Nah, waktu pertama kita tangani bekerja sama dengan pihak medis dari Muwardi, alhamdulillah membaik walaupun belum 100% gitu ya. Tapi ada perkembangan. Begitu minta pulang, sampai di sana pola hidup yang memaksa semua virus kembali lagi. Akhirnya semakin memburuk dan semakin kurus, semakin luar biasa. Kemudian kita dipertemukan oleh Prof ini, kemudian kita mengalami perjalanan lagi. Alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan, ya cukup signifikan. Cuman kalau masuk ke arah mau kesembuhan ya belum, karena itu memang berat gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin perkembangannya mungkin nanti saya ya. Tapi itu sudah ada perkembangan ya. Jadi mungkin mau makan, kalau tadinya kan susah makan, ini makannya sudah mau. Kemudian blonyoh itu sudah, insya Allah sudah tercover. Jadi artinya sudah tidak tercover. Cuman memang detoksifikasinya memang ini yang membuat ngeri-ngeri sedap gitu. Kadang-kadang nanti pegel, pinggangnya nggak karuan, kayak patah-patah seperti kecetet itu. Nanti hilang, ganti lagi, ya buang air besar. Itu biasanya kalau sudah normal untuk pencernaan, itu nanti buang air besarnya setiap pagi. Kemudian warnanya biasanya hitam, kehijauan. Nah, cuman dia sudah tidak peringkil-peringkil, sudah tidak keras begitu. Jadi memang perkembangannya dari sisi pencernaannya. Karena berjalannya herbal yang kita minumkan ini kan mengaktifasi mikroba ya. Ini yang perlu dianu. Jadi fermentasi yang kita adakan itu membangkitkan mikroba yang memang akan mengaktifkan kelenjar-kelenjar, dari kelenjar ludah, kelenjar di lambung ya, untuk pankreas begitu. Kemudian sama di usus halus. Nah, ini pencernaan ini memang diaktifasi ya. Jadi kalau bahasa saya itu seperti mengadakan rehabilitasi sendiri. Tubuh itu seperti merehabilitasi sendiri. Gitu. Jadi memang ada detok-detok yang memang tidak bisa dihindari. Biometa itu memunculkan detok yang kuat. Makanya itu ada biofit. Ya, biofit itu adalah percampuran antara biometa dengan biopro. Kurkuma pro, maaf. Jadi saya ulangi, biofit itu percampuran antara biometa dengan kurkuma pro. Fungsinya, kalau kemarin saya tangkap dari apa yang disampaikan Rob itu untuk melemahkan detoksifikasi, ya, agar detoksifikasinya itu tidak terlalu kuat banget gitu. Jadi untuk ngerem dikit. Selain itu kurkuma pro ini dari bahan-bahannya itu memang untuk membentuk imunitas tubuh. Jadi sebelum saya menemukan Prof ini, saya memang sudah membuat ramuan ini itu untuk pembentukan imun sistem yang luar biasa. Aktifnya itu kalau orang mengalami gangguan mah sampai GERD, sampai yang dibopong, dibawa ke rumah itu dibopong itu. Biiznillah, hadza min fadli Rabbi, minumkan ini 15 menit. Ya, insya Allah itu bisa pulang sendiri dengan jalan. Ya. Nah, enzim ini yang dulu sebelum sama Prof ini, saya itu bersama Zaidul Akbar, ya, teman Zaidul Akbar di PBI. Kebetulan saya berada di Perkumpulan Bekam Indonesia bersama Zaidul Akbar, cuman molekulnya itu diperkecil. Kalau Zaidul Akbar itu kan merajang rimpang. Kunir, serai, jahe itu dirajang. Ya, kemudian dicem-cem pakai air. Nah, kalau saya diperhalus itu maksudnya semua bahan-bahan ini dipanaskan tapi tidak mendidih airnya. Dirajang-rajang dulu, kunir, serai, jahe dirajang. Kemudian digodok dengan panci stainless tapi tidak mendidih. Kemudian dimasukkan ke blender. Kemudian di mixer gitu. Kemudian biar dia nanti ada bahan kedua. Jadi kalau tadi bahan pertama itu yang pertama
kunir, serai, jahe, belum pakai temulawak. Kemudian untuk yang kedua, ini tidak bisa kena air panas masalahnya. Yang tidak bisa kena air panas itu adalah jeruk, madu, dan himsal. Jeruk, madu, himsal. Jeruknya bisa jeruk nipis atau jeruk lemon yang saya pakai itu. Nah, kemudian kita tambahkan madu. Dari hari pertama sampai hari ketiga itu rasanya masih biasa. Tapi begitu hari keempat nanti ada perubahan. Perubahannya itu seperti ada rasa Sprite. Hadza min fadli rabbi wallahu a'lam shawab. Saya sempat mengukur, wah rasa kayak gini apa? Karena kayak muncul soda ya. Karena muncul rasa yang seperti ini, akhirnya saya coba ngukur pakai alkoholmeter. Ternyata subhanallah ada hal yang memang tidak terduga. Itu tidak bereaksi alkohol. Ini 0. Ya, kemudian saya masukkan alkohol 70%. Saya masukkan alkohol. Juga tetap 0. Ini yang saya sampai sekarang masih bingung gitu. Nah, kemudian karena perjalanan ini saya pernah menjalani seperti ini, kemudian dapat prof ini saya sengaja mengubah sedikit. Kalau ini mungkin pakai peragian kan. Kalau saya mungkin enzimnya itu dari madu. Jadi sangat cocok gitu. Saya jalan pikirannya itu masih nggak ada masalah gitu. Bagi saya itu saja digunakan tuh masya Allah gitu. Saya bisa mengcover orang-orang yang begitu mengalami stres. Untuk ada orang-orang yang freak shock namanya. Freak shock itu menghadapi kondisi yang tatkala dibekam dia berkeringat dingin bercucuran. Kemudian dia sampai mau pingsan itu, kita gunakan ini 3 menit sampai 5 menit itu sudah pulih kondisinya. Mungkin kalau ada yang di sini pernah mengalami itu masya Allah. Itu seperti itu. Kemudian yang tadinya ngintir-ngintir kena gangguan mah itu bisa dalam waktu 5 sampai 10 menit ini bisa ternetralisir itu gangguannya. Itu yang sebelum saya pakai yang ini. Nah, kemudian kita ketemu kurkuma pro, hampir sama ya prosesnya itu. Cuman ini ditambah Saccharomyces saja. Jadi bukan ditambah Farmifarm, kalau itu kan merek ya. Tapi kita berbicaranya Saccharomyces karena ini persoalan peragian. Jadi ragi ini nanti ada macam-macam. Nah, yang kita gunakan adalah Saccharomyces. Nah, jadi persoalannya kemarin saya punya persoalan, langsung ketemu itu, langsung saya buat. Memang belum mempertimbangkan efek karena begitu saya ketemu tentang informasi bahwa semua gula merah yang kebanyakan ada di pasaran itu ternyata pakai bahan pengawet. Saya sempat shock. Waktu itu saya mencicipi yang sudah hampir 15 hari saya gunakan, ternyata radang. Saya sampai trauma itu. Radang tenggorokan langsung beberapa hari. Padahal itu saya waktu itu mau ke Kampung Laut itu. Jadi kondisi saya malah drop dengan itu. Akhirnya saya putuskan, wah ini gagal nih. Cuman saya sampaikan ke Prof, kok Prof bilang kalau mengalami kegagalan baunya kecing. Baunya pesing. Loh kok nggak seperti apa yang disampaikan? Nah ini kemarin saya juga utarakan sama teman-teman yang membuat hal yang sama. Kemudian sama Ustadz Nuruddin, alhamdulillah kita sharing, jangan dibuang dulu, coba ditunggu. Nah jangan itu proses yang memang belum selesai. Masya Allah, Hazami Fadrabi. Ternyata betul, begitu diingatkan, saya coba, ternyata sudah tidak mengakibatkan radang lagi. Iya. Jadi prosesnya itu memang kalau ketemu dengan yang kayak begini diumumkan sampai belebuk gitu. Katanya itu bisa menghilangkan racun untuk yang pengawetnya itu. Tapi kalau saya tidak mau ambil risiko kemarin, saya sudah memutuskan tidak akan lagi sembarangan untuk mengambil gula yang ada di pasaran karena memang kebentur dengan pengawet ya. Pengawetnya itu nggak main-main, masya Allah. Kalau kita lihat literaturnya itu akibatnya juga nggak sedikit ya, nggak sedikit resikonya, maksudnya resikonya besar. Karena itu saya akhirnya pesan sendiri.
pesan sendiri. Alhamdulillah kita petani gula tebu, ya. Ada seorang kiai kita tembungi, pokoknya kita tidak mau menggunakan kecampuran bahan apapun gitu. Alhamdulillah sekitar 1 minggu bahan dikirim. Masya Allah, bahannya itu luar biasa, memang enak sekali. Ya, gula tebu itu enak sekali. Kemudian kita gunakan. Waktu itu saya mendapatkan kiriman 40 kilo. Saya buat langsung, berarti kan untuk ramuan kurkuma puro itu kan airnya 10 liter. Ya kan? Air 10 liter, kemudian gulanya 10 kilo. Betul kan, Nggih? Itu yang untuk kurkuma pro. Ini saya lipatkan. Saya lipatkan tetapi bahannya tetap sama. Kalau sekilo, berarti kalau 40 kilo dan 40 liter, itu berarti 4 kilo bahan rimpang. Kemudian untuk Saccharomyces-nya itu 70 dikali 4, jadi 280. Ditunggu sampai dingin, ya, walaupun nggak dingin-dingin amat lah gitu ya, tapi sekitar ya 30 derajat mungkin sudah. Jadi sore itu selesai, malam pagi sekitar waktu tahajud itu saya buatnya. Nah, itu saya taburi Saccharomyces. Langsung pagi itu melendung sudah. Kalau sudah kayak begini berarti reaksinya kuat banget, Masya Allah. Betul-betul takjub luar biasa itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Nah, ini contohnya sudah saya buat, sudah saya bawakan. Cuman memang belum 15 hari, ini baru 10 hari. Tapi sudah, Masya Allah, rasanya enak sekali. Beda dengan yang pertama. Ya, beda dengan yang pertama. Nah, ini walaupun banyak ampasnya, masih enak dan aman untuk dikonsumsi. Itu. Nah, kemudian untuk bahan ini, Prof bilang itu ada bahan-bahan yang memang bisa untuk langsung dirajang, enzimnya bisa keluar. Tetapi ada bahan-bahan yang dia harus dipukul dulu, biar enzimnya bisa keluar. Jadi rimpangnya ini, itu digeprok dulu. Plok, sudah gepeng gitu, baru kita rajang. Rajang kalau 4 kilo dikali 4 bahan, yuk kemeng, gitu ya. Kita cari blender yang main rajang. Jadi ada blender yang bukan langsung dilumatkan, bukan untuk ngelumat, tetapi untuk ngerajang. Gitu. Nah, alhamdulillah, kok qadarullah beberapa waktu yang sebelumnya kita sudah ada kesiapan, cuman belum tahu mau digunakan untuk apa. Ternyata berjalannya waktu bermanfaat nih. Ya, ada blender yang mixer apa blender ya? Yang bisa untuk mengerajang itu. Gitu. Jadi cepat gitu. Nah, gimana? Ya pokoknya alat kalau dicemplungi di dosok ini sudah motong sendiri, gitu. Alhamdulillah, itu cepat sekali. Jadi nggak memakan waktu yang terlalu lama, ya. Artinya intinya kan untuk mengeluarkan enzim itu terpenuhi. Kemudian dirajang sudah nggak ada masalah. Jadi memang ini kesannya bukan rajangan yang kasar-kasar ya, bahkan ada halus gitu. Ada halus ya, tapi ini rajangan. Ya. Alhamdulillah. Kondisinya menurut saya mungkin nanti kalau mau ada yang memeriksa dan itu jadi bahan sharing bisa kita ini. Kemudian kemarin di Paranggupita ini Masya Allah ya, ternyata tempat binaan kita, kalau kita itu nanti memberlakukan ini, manfaatnya itu banyak sekali kalau kita mau kerja sama itu. Ternyata bahan-bahan yang sudah kita ini bisa diaplikasikan, dibutuhkan di tempat-tempat binaan kita ini ternyata. Seperti kemarin dikumpulkan itu, Masya Allah. Itu Mas Izul sampai berapa kemarin? Tahu nggak? Pas peserta kemarin nggak ikut? Paranggupita kemarin? Nggak ikut ya? Ada yang ikut kemarin? Kayaknya kalau 100 itu lebih ya. Masya Allah. Kemudian antusias mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tuh Masya Allah.
Ternyata saudara-saudara kita itu Masya Allah banyak yang membutuhkan, ya. Sementara kita bahan yang saya bawa itu kemarin cuma sedikit gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah bisa tercover, ya. Alhamdulillah. Jadi kemarin yang menjadi catatan kami, ada saudara-saudara kita memang perlu kelanjutan. Nanti silakan kalau yang bertugas di Paranggupito itu ada yang kena, kalau saya sekilas saya lihat itu peradangannya itu sudah mengarah kepada kanker. Jadi di mulutnya kayak ada berengan tapi sudah lama sekali. Kemudian kalau dibuka mulutnya itu kayak ada peradangan di dalam. Itu luar biasa sekali. Nanti kalau yang bertugas, mungkin kemarin sudah saya berikan herbal yang dari Prof ini. Kita tinggal nunggu mungkin sekitar 21 hari perkembangannya kayak apa. Kalau memang di rumah sakit kan kayaknya beliau sudah sedikit bosan ya. Bosannya itu karena untuk perjalanannya itu. Kalau BPJS-nya mungkin bisa nggak bayar. Cuman perjalanannya ke sana kan yang wirawirinya itu yang beliau dan orang-orang di sana itu mengalami kesulitan. Kesulitan untuk transportasi. Padahal kalau sudah di sini diperiksa kan cuma begitu-gitu aja terus pulang. Ya. Jadi kalau memang kita nanti bisa menjadikan solusi apa yang kita buat ini mungkin sangat bermanfaat sekali. Ya. Kemudian beberapa kasus-kasus yang lain, kemudian ada kasus-kasus yang drop kondisi, ya. Jadi imunitas tubuhnya drop banget, itu sampai kelenger betul, ya, keringat dingin bercucuran, kemudian sampai pingsan gitu. Jadi rata-rata memang sudah tua ya, karena orang-orang mudanya memang yang di sana mungkin pergi keluar kota semua gitu ya. Jadi memang yang ke sana yang dihadapi, yang kita hadapi memang ya sepuh-sepuh, sekitar 50-an ke atas. Jadi memang ini peran kita ditunggu gitu. Jadi kalau yang mungkin nanti dari Wonogiri misalnya sudah berlimpah bahan-bahan ini, mungkin kita bisa bekerja sama lah untuk memberikan kemanfaatan pada saudara-saudara kita di tempatnya gitu. Seperti di Ciman itu, ini di Ciman ada mantan lurah Ciman yang sekarang sudah berbaring di PKU. Ini sudah kita dampingi, tadi juga beliau minta didatangi, alhamdulillah kita datangi. Kalau sudah didatangi, diruqyah enak itu. Tetapi kalau menghadapi waktu asar, maghrib, isya, itu dia ketakutannya luar biasa. Karena menghadapi hal-hal yang saya masih bingung, ini detoksifikasi atau memang keluhannya. Tapi yang membahagiakan kita, dari kreatinin 7, sekian lebih kreatinin, kadar zat kimiawi pada ginjal 7,1, yang normalnya itu 1,3. Ini 7,1, ya. Itu sudah nggak karuan tuh, muntah-muntah, kalau makan minum muntah kayak gitu biasanya. Nah, kemarin terdeteksi normal. Sudah normal sejak diberlakukan herbal ini. Kemudian gulanya 300, 400, itu sekarang sudah normal. Asam urat yang biasanya 14, yang normalnya itu kalau laki-laki 7, itu sudah 5 kemarin itu. Cuman yang dirasakan itu seperti patah-patah tulang-tulang. Kemudian kalau menjelang maghrib, menjelang isya, badan itu menggigil kayak masuk ke kulkas. Itu dipegang, jadi ya nggak apa-apa. Itu. Nah, ini yang saya katakan detoksifikasi. Herbal ini masuk, ada sesuatu yang memang kita harus memberikan kekuatan secara ya spiritual, ya moral, karena butuh pendampingan. Saya kira kalau kayak gini kita dibiarkan, kita kasih begitu saja, nggak kita dampingi. Waktu dia mengalami detoksifikasi ini yang mungkin berat. Mungkin berat. Ini yang mungkin menjadi catatan. Nanti mungkin kita tanyakan, ya, apakah biofit itu cukup, atau mungkin kita bisa tambahkan kurkuma pro-nya saja tidak dicampur. Gitu. Kalau biofit itu kan dicampur ya. Nah, nanti mungkin untuk melemahkan, biar nggak terlalu kuat sekali detoksifikasinya. Saya kemarin ada orang diabetes yang kakinya sudah bolong-bolong itu juga, tapi baru awal itu kayak sesek, susah napas. Ya, ini kebetulan kakak kami yang ada di Jogja, itu udah bosok gitu. Kemarin keluar cairannya itu yang dari kaki itu sudah bau sekali. Cuman saya kemarin lihat itu kok sudah bersih lukanya. Jadi lukanya sudah bersih. Ya.
waktu sebelumnya kan masih obat ini disampaikan, bukanya 2 hari sekali di semprotnya. Saya bilang kurang. Ya, karena semprotnya itu kalau bisa sehari kan 1 kali sampai 2 kali. Atau bahkan sampai 3 kali. Nah, ini ditutup. Nah, tutup itulah yang menjadikan itu bau gitu. Tapi Hazam Fadli setelah dibuka kemudian disemprot, lukanya itu memerah. Nah, kemudian kondisi yang baru awal-awal muncul detoknya. Itu kayak sesek nanti hilang, kemeng hilang gitu. Nah, cuman memang berangsur-angsur. Tidak harus sama detoksifikasinya dengan keluhan yang sama. Nah, ini loh persoalannya di sini. Nah, ini yang perlu kita mungkin mendampingi orang-orang yang seperti ini. Kemudian saya ceritakan lagi yang di Kampung Laut, yang gagal ginjal anak usia kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD itu sekitar 9 tahun. Ya. Hadza min fadli Rabbi, begitu masuk obat ini, anak itu sudah bisa pergi main. Pergi main ke tempat mbahnya. Qadarullah kok ketemu gorengan, dimakan itu gorengan. Akhirnya mengalami peradangan. Kemudian mengalami peradangan, waktu kita ke sana, ya Allah mentakdirkan lain. Ya, begitu sesek sebenarnya kita tangani di sana, seseknya hilang waktu kita ke sana. Lihat 1 hari, waktu hari Jumat kita pergi, hari Sabtunya kita dikabari zuhur sesek kemudian meninggal. Ya, ini yang tidak bisa kita hindari. Ya. Kemudian anak 13 tahun, anak SMP, itu mengalami kanker kelenjar getah bening. Hadza min fadli Rabbi. Ini saya kemarin mendapatkan berita sudah membaik. Masya Allah. Jadi keluhannya sudah membaik, kemudian kemo harus diundur. Yang tadinya harus 6 kali kemo, ini baru 1 kali kemo. Tapi progresnya itu Masya Allah, luar biasa banget itu. Kalau kesembuhan kita nggak tahu ya, kriteria kesembuhannya seperti apa. Tapi dokternya itu sudah bingung. Sampai mengulur waktu untuk kemo berikutnya. Nah, jadi kemo pertama itu sampai merontokkan rambut kan. Rontok rambutnya. Tapi begitu untuk yang kedua, ternyata tunggu dulu. Jadi ditunggu untuk tidak kemo dulu. Nah, kabar berita yang berikutnya kita belum dapat informasi terakhir di kemo lagi atau enggak. Ya. Karena memang kondisinya sudah jauh membaik. Kemudian seperti yang di grup, waktu saya gendong, itu ada anak yang begini. Ternyata benjolan itu bukan hanya di sini. Bukan hanya di sini. Begitu saya periksa ternyata ada di paha, ada di jari-jari. Kalau obatnya yang diperlakukan, obat yang disampaikan oleh dokter, pihak medis, itu masuknya ke TB. Ya, ke TB. Cuman awalnya mengarah kepada kanker gitu. Ya. Kemudian kita dalam perjalanan waktu ya, kita gunakan seperti yang jenengan sampaikan dari waktu-waktu yang terakhir itu Allah ya, sudah bentuk ini. Tadinya kan bibirnya kan melentung. Ini bibirnya sudah ada bibir dan semua benjolan-benjolan yang di tempat-tempat yang lain itu hadza min fadli Rabbi. Udah hilang. Dinyatakan untuk keluhannya anak ini sudah selesai. Keluhannya yang tadi ada TB, yang tadi ada ini sudah selesai. Cuman persoalannya kenapa kok ininya masih keras? Nah itu. Nah, ini dalam persoalan. Jadi memang sekarang dalam observasi. Nah, jadi sekarang tidak berhenti. Saya lihat kemarin obatnya juga masih setengah yang kita sampaikan juga setengah. Jadi obatnya itu Biometa, Biofit, sama ada ramuan kanker yang sudah saya konsultasikan juga ke Prof. Ya, Prof, kalau ini digunakan bagaimana untuk penyakit-penyakit gangguan tertentu? Prof, rekomendasi. Itu kalau yang anak kecil itu proses detoksnya kayak gimana? Apa? Saya tidak paham kalau ini, nggak ngikuti. Jadi mungkin saya belum, karena kita belum ke sana ya. Jadi bapaknya kan ngirimi lewat ini, kok dikasih foto-foto gitu aja. Jadi memang kalau ini memang insya Allah nanti coba kita kumpulkan. Jadi kalau yang setelah kita observasi gini, memang saya catat nih, apa-apa saja yang pernah dialami kayak gitu. Memang penting. Saya kira memang penting. Kalau bahasanya Prof kemarin sampai Prof menyampaikan, sampai ada yang muntah darah. Ini kan
anu banget ya, ngeri banget gitu. Kemudian sampai ada yang pingsan, keringat dingin bercucuran gitu. Kemarin juga begitu yang di Paranggupita. Diminumkan dulu sebelum saya tangani, keringat bercucuran gak karuan. Itu begitu anu kayak orang mandi basah kebes. Simbah-simbah itu. Masya Allah. Maaf, sewaktu ditangani kelihatannya sedikit BAK ya, di tempat gitu. Masya Allah. Jadi ini perjalanan yang memang kita harus antisipasi kalau kita mau menggunakan ini kepada ke kesehatan. Ya, ada detoksifikasi yang memang harus kita dampingi secara moral, secara spiritual. Jadi memang harus ada pendampingan. Nah, berikutnya mah akut, tapi saya kira ini degeneratif ya masalahnya. Saya kira ini sudah gangguannya sampai ke ginjal juga. Qadarullah begitu let 2 hari atau 3 hari. Wallahu a'lam apakah detoksifikasi atau memang dari kondisinya yang memang sangat buruk, waktu kita datang ke sana memang sudah buruk. Itu muntah-muntah, kemudian sempat dilarikan masuk ICU. Let 3 hari. Allah panggil, diselesaikan penyakitnya insya Allah. Ya, cuman ini resiko dalam satu perjalanan yang kita lalui. Terus untuk luka bakar yang disiram air keras itu kita belum sempat nyambangi. Jadi ada seorang istri disiram air keras ke wajah. Jadi sekian persen itu belum nyonyoh gitu ya. Sampai mengalami perubahan struktur. Ya itu kita belum sempat nyambangi karena memang waktunya tidak bisa tercover. Jadi itu mungkin perjalanan yang untuk ambeien. Nah ini ambeien anak dari Klaten di pondok pesantren. Kayaknya pondok pesantrennya di Gawa deh. Pondok pesantrennya di Gawa ya? Oh Ad-Duha. Dari pondok pesantren Ad-Duha. Itu kemarin mengalami ambeien sudah segini, kemudian ngocor-ngocor, kan minta bekam ke rumah. Bekam kan memang pengobatan terbaik ya, insya Allah begitu ya, yang seperti ada di dalam hadis. Cuman energinya nggak nyampe, darah nggak utuh. Begitu begini buka masih hitam, masih putih, jadi nggak ada merah-merahnya. Wah, ini kita nggak bisa ambil resiko. Pengobatan terbaik kalau kita lakukan jadi nggak baik ini kayak begini. Jadi semuanya nggak terpenuhi. Akhirnya apa? Kita gunakan nih biometa, habatus sauda yang campur biometa, kita kasih biofit gitu. Belum ada 1 minggu dia kembali karena liburnya, bukan libur ya, izinnya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, nggak ada seminggu. Sudah jauh berkurang, darahnya dibeginikan sudah penuh, akhirnya bisa dibekam. Nggak ada 1 minggu. Ya, jadi memang persoalan-persoalan pencernaan kelihatannya memang ini spesifikasinya insya Allah lah. Jadi untuk keperencanaan bagian-bagian persoalan pencernaan insya Allah lebih cepat. Insya Allah. Jadi itu dari 10 menit pengalaman yang kami dapati di lapangan. Kemudian ada orang-orang yang mungkin kena gangguan ya. Saya iseng aja itu, saya semprotkan juga tuh. Begitu disemprotkan ngamuk-ngamuk ya. Mungkin rasanya nggak enak gitu, mau jinnya ngumpat-ngumpat apa bagaimana gitu. Tapi begitu gitu langsung kita dapat ya, oh sudah langsung ditangani. Jadi cepat penanganannya untuk proses langsung di ruqyah begitu. Jadi seperti itu. Jadi kemudian saya mengamati tentang tadi yang sudah saya juga membuat Kurkuma Pro ini. Jadi kalau Kurkuma Pro ini sudah jadi, insya Allah ini juga bisa mengatasi asam lambung, insya Allah bismillah. Kalau saya melihat ini kayak begini, hampir sama seperti apa yang saya buat untuk yang bahannya enzim tadi. Saya kira ini bisa digunakan untuk gangguan asam lambung, GERD, dan semisalnya. Tukak lambung. Jadi kalau kita lihat literatur kunir itu zat untuk terbaik mengatasi luka. Ya. Jadi luka lambung itu bisa teratasi dan kunir ini bahan terbaik. Jadi kalau misalnya nggak dapat, kita mau buat ini masih kelamaan. Saya kira
kita bisa mempertimbangkan langsung saja mengblender kunir, nanti dikasih madu. Itu sudah cukup. Ya, misalnya kita belum dapat. Kemudian kasih himsal sedikit. Himsal itu garam Himalaya. Nah, ini selama ini kalau memang ada hal-hal yang sangat krusial ini bisa digunakan. Bisa langsung penanganan itu cepat gitu. Ya, untuk tukak lambung itu bisa langsung reda lah. Nah, demikian untuk persoalan yang dari bahan-bahan yang kita gunakan ini. Yang saya sudah sempat membuat madu bit, enzim madu dengan buah bit. Ya, mungkin kalau yang mau bisa merasakan, ini sudah lebih dari 15 hari. Ya, cukup cantik warnanya, rasanya juga luar biasa. Kemudian kalau lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, sangat sensasional sekali rasanya. Begitu diminum juga nyegerak, itu terasa sekali, ya, seperti ada yang mengalir ke kepala gitu. Ini madu buah bit, ya. Fungsinya memang meningkatkan oksigen ke otak, ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu kan ada oksigen, ada darah, ada air. Nah, ini penyerta oksigen, penguat. Sampai tersuplai ke otak. Bahasanya begitu. Kemarin sempat saya, kok sampai seperti ini? Saya buka literaturnya. Saya buka literatur buah bit. Subhanallah. Saya sudah share itu ke teman-teman kemarin. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Allah menciptakan sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terpikirkan oleh kita, tetapi ternyata ini menjadi rahasia yang luar biasa banget. Ternyata kalau kita mudeng, padahal kemarin dapat buah bit ini digopo, akhirnya dibuang karena nggak ngerti kegunaannya. Saya pernah mendapatkan, ya, ada orang oleh-oleh buah bit, ya pakai karena nggak ngerti ya. Ternyata masalah kelor kan juga begitu. Nah, kalau ini sudah paham ya. Ini campurannya, madunya 15 kilo. Enzim madu buah bit. Madunya 15 kilo, buah bitnya 5 kilo. Dikupas. Kemarin sempat nggak dikupas ya. Jangan, sempat saya konsultasikan bagaimana kalau nggak dikupas. Disuruh kupas. Jadi buah bitnya itu harus dikupas. Dipotong, dirajang tipis-tipis atau panjang-panjang atau kubus, kotak-kotak. Semakin kecil molekilnya semakin bagus. Dirajang, ya, dirajang. Semakin kecil-kecil semakin bagus, ya. Kemudian ini enzim buah bit. Tadi fungsinya sudah, ya. 15 hari ya perendamannya. hari perendamannya. Kalau ini sudah lebih dari 15 hari. Warnanya sudah semakin cantik. Tapi kalau kita kupas kemudian kita masukkan kulkas dulu sampai nginep 1-2 hari, jadinya tidak akan seperti ini. Sudah pernah ada yang nyoba. Jadi kelupaan, ditinggal beraktivitas, jadinya tidak seperti ini, tidak seger. Rasanya rasa madu, dia tidak, enzimnya tidak keluar. Jadi kalau memang sudah mempersiapkan buah bit ini, begitu dikupas, begitu dirajang, masukkan ke jumblong yang kayak punya Prof itu, ya, galon-galon itu, galon yang tutupnya gede itu, kemudian langsung direndam. Nah, kalau memang nggak ada madu 15 kilo, ya silakan. Dari 15 kilo dipotong jadi setengahnya atau sepertiganya, silakan. Nanti komposisinya dikurangi, buah bitnya jadi berapa. Kalau 5 kilo jadi 2,5 misalnya begitu. Berarti kan madunya kurang dari 15 kilo. 15 banding 3 banding 1. Ya 3 banding 1. Kalau ini 15, 5 kilo buah bit. Ya, 1 banding 3. Nah, ini. Kemudian ada enzim yang lain yang mungkin nanti bisa untuk kucu kemeng. Ya, mengatasi kucu kemeng. Ini enzim
Sama madunya 15 kilo, nanti silakan dikurangi. Sama nanas dan jeruk. Kebetulan kemarin sama Ustadz Hartono ternyata di sana jeruknya panen. Jeruknya lemon gede-gede itu. Nah, kalau ini nanti jeruknya dirajang-rajang. Jadi tetap bahannya 5 kilo. Jadi bahan 5 kilo itu 2,5 kilo jeruk, kemudian 2,5 kilo nanas. Dirajangi kecil-kecil juga. Nah, kemudian dicem-cem dengan madu 15 hari juga. Nah, ini untuk keju kemeng. Ngatasi keju kemeng. Ya, kemudian sama nutrisinya juga tinggi. Jeruk nipis bisa, jeruk lemon bisa. Tetap pakai madu. Kemudian kemarin Mas Arim Bolon buat tentang madu enzim rimpang. Itu temulawak, kunyit, serai, jahe, dirajang-rajang, kasih jeruk. Perbandingannya juga sama. Lima 15 hari. Insya Allah rasanya sudah mengikuti bahan 15 hari. Kalau belum ada masalah. Kemudian kita baleni untuk Nutrimori. Nutrimori itu sebenarnya Prof mengambil dari nutrisi moringa. Moringa itu daun kelor. Ya. Itu manfaatnya Nutrimori untuk gangguan-gangguan hancurnya imun sistem. Hancurnya imunitas tubuh. Dan ini untuk mengimbangi, memicu nutrisi kembali. Terutama orang-orang yang habis di kemo. Kemo itu kan satu minggu nanti kemo lagi. 1 minggu kemo lagi. Nah gitu. Jadi kalau kita gunakan madu ini sama ini, gitu ya, 15 tetes kan, atau 10 tetes, 7 sampai 10 tetes. Kalau saya membahasakannya 15 tetes. 15 tetes itu saya cerot kayaknya 3 kali. Cerot itu. Ini saya 15. Itu kondisinya bisa untuk memulihkan. Ini kemarin sempat saya gunakan untuk meruqyah orang yang terkena ada pembengkakan di empedu. Karena ada batu yang belum sempat menyumbat, tetapi livernya itu membengkak. Jadi kayak sirosis gitu. Waktu kita gunakan malam, ditanyakan lagi untuk pagi harinya, sempat belum dijawab. Begitu siang dijawab, katanya enakan. Baru 1 kali, saya ngasih 1 kali ini, kemudian kasih habatus sauda juga 1. Kita nggak ngasih herbal. Jadi kalau ngasih herbal kan terlalu ngetok-ngetok kayak wah buat dunia mau jual obat gitu ya. Jadi itu juga kita hindari itu. Sikit-sikit obat. Wah padunya kon tuku gitu ya. Jadi kita nggak begitu, kita gunakan nih Bu, diminum. Ya, jadi memang kita gunakan. Alhamdulillah, walaupun memang jauh belum lah ya, baru itu, tapi kondisinya membaik, enak, bahasanya nggak bisa tidur, sebah itu berkurang. Nah, untuk kelanjutannya memang kita nggak nawarin. Ya, jadi inisiatif pasien kalau kayak begitu. Tapi alhamdulillah perkembangannya ada progresnya. Nah. Ulangi lagi ya. Nutrimori Nanga itu kayak tadi berapa bagian-bagian itu dijelaskan biar teman-teman kalau mau bikin kan bisa. Ya. Saya kita sharing ya. Saya ada yang tutupnya begini, ada yang tutupnya begini, terus ada yang tutupnya kayak klek gitu terus dikunci, klek. Punya gambaran nggak? Nah, jangan gunakan yang tutupnya klek. Ditutup terus dikancing klek. Jangan. Mending yang begini atau yang begini. Cuman yang begini pun sepertinya bisa keluar. Ya. Kalau yang segini terkunci rapat.
Kemudian air nggak usah dinaikkan ke sini. Kasusnya nanti pecah. Karena gelasnya bisa panas. Jadi cukupkan saja di bawahnya tarangannya itu. Kemudian apinya, kasusnya kemarin, ya, siapa ya? Agus ya? Agus. Itu harus stabil. Apinya jangan panas. Jangan besar. Stabil. Itu umumnya, jadi api, dandang dimasukkan air. Dipanaskan dulu. Biarkan mendidih. Sudah mendidih, api kecil. Jadi di waktu api kecil kan masih umep. Masukkan, tutup, rapat. Tinggal 3 jam. Dibiarkan 3 jam. Apa saja bahannya, dengan volume yang segini, ini bisa moringanya atau dan kelornya itu 5 sendok. 5 sendok. 3 sendok bagaimana? Gak apa-apa. Sendok makan. Kemudian untuk kedua saya gunakan, kita klasifikasikan. Yang paling tinggi nutrisinya setelah kelor itu adalah ganggang. Apa? Spirulina. Itu nutrisinya luar biasa. Makanan tinggi nutrisi. Itu berapa? Kalau baru mesti ada sponnya itu dilepas apa biar Yang mana? ada bukan spon ya apa? Kertas Ini tetap ada ininya, silnya. Silnya di dalam. Kalau yang kayak begini dia silnya bukan karet. Kalau yang tadi saya bilang yang kayak kertas. Panasan selama 3 jam ini nggak apa-apa. Lah ya ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Yang ngaruh di bahan. Nih, Ini kayak andam. ini yang dimaksudkan. Enggak Ya, masalah. ini yang dimaksudkan. Oke, nggak apa-apa. Cuman persoalannya ini akan keluar di sela-sela ini. Nah, kalau kayak gitu ya makanya jangan pilih yang itu, saya bilang. Tadi saya lupa membawa itunya, membawa sampel tempatnya. Saya sarankan yang begini saja. Yang kayak begini atau yang begini. Bahannya kaca. Bahannya kaca. Iya, kaca. Oh. Jadi ada kaca yang pelindung itu bagus memang. Kemudian kalau sini kemudian dikancing, klek, slep gitu. Iya. Nah, yang ini kan ada karetnya. Hasilnya Karetnya tuh tidak melonyok, enggak. tapi Cuman bocor kalau gitu. dia umum, karetnya ini jadi memuai, bahan kita keluar. Hampir 1/3 keluar, eman-eman. Eman-eman banget. Jadi makanya untuk antisipasi saya katakan, balik ke bahan lagi tadi yang apa? Setelah daun kelor terus daun kelor. Nah, nya itu berapa sih apa? Spirulina. spirulinanya sama, 3 sendok. Kalau mau pakai 5 berarti 5. Kita ngikuti yang tertinggi. Yang tertinggi yang pertama kelor, yang kedua spirulina. Ikutin. Kalau 5 berarti 5. Ini saya begitu. Kemudian rosemary. Kalau saya lebih rendah dari kedua karena memang tingkat nutrisinya tidak sebanding dengan spirulina dan ini. Tetapi memang dia bisa untuk penanganan Alzheimer. Kayak orang gitu loh, goyang-goyang gitu. Parkinson, Alzheimer. Jadi literaturnya itu kemarin sudah saya sampaikan, ada literaturnya gini-gini saya sampaikan. Semua bahan-bahan. Kemudian untuk kayu putih, daun kayu putih. Ini ternyata kalau daunnya itu menyegarkan, anti stres. Ya, untuk pereda batuk. Saya waktu itu tenggorokan karena nyicipin ini. Saya bingung juga, ini apa yang untuk penawar. Akhirnya saya ambil serbuk daun kayu putih, saya minum gitu aja. Saya makan, blek gitu. Langsung sininya kayak lega itu. Jadi kalau serbuk kayu putih itu bisa untuk melegakan tenggorokan untuk batuk. Atau kalau tidak, daun saga. Nah, saya mau mencoba untuk pembuatannya seperti ini nanti dari daun saga. Ini untuk ke depan, karena memang digunakan untuk obat batuk, daun saga itu. Cuman bijinya sangat beracun. Nah, kemudian ini
Jangan sekali-kali minyaknya dicampurkan ke ramuan. Karena menjadi sifatnya racun. Saya membaca literaturnya, kalau daunnya itu berkhasiat bisa untuk obat, kalau minyak kayu putih, itu bisa menjadikan racun. Jadi jangan mau untuk ini kemudian ditambahi, kemudian minyaknya yang dicampurkan. Saya membacakan literaturnya itu tidak baik. Jadi daunnya saja. Kemudian daun seledri. Berapa dulu serbuknya yang daun kayu putih? Kalau tadi daun yang kita pakai skala nutrisinya yang tinggi tadi 5, berarti daunnya ini rosemary-nya 3 sendok. Kalau kita makainya 3 sendok, berarti rosemary-nya 1 sendok. Kemudian seledrinya 1 sendok. Kemudian kayu putihnya 1 sendok. Maka 5, 3. Iya. 3, 1, 1. Iya, jadi skala prioritas nutrisi tingginya dibanyakin, berarti yang bawah-bawah rendah. Kalau saya begitu. Cuma nanti kita coba minta konfirmasi sama Prof. Seledri, kayu putih, rosemary. Ini membubuk sendiri apa ada beli yang sudah bubuk? Saya membubuk sendiri. Daun kelor saya bubuk sendiri. Kalau mau beli, kayaknya daun kelor itu 40.000 sudah serbuk. Kalau rosemary tidak jual serbuk, itu kemarin 120. Bukan serbuk. Jadi dia daunnya dikeringkan. Nyerbuk sendiri saja. Itu 1 kilonya 120. Kalau apa tadi? Ganggang tadi? Spirulina. Spirulinanya ini saya beli waktu itu 200.000 per kilo. Tapi kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Anto Madiun. Ada yang kenal Pak Anto Madiun? Satu grup dengan kita. Beliau menyampaikan, beli aja klasikal secara bersamaan. Itu ada yang membudidayakan. Ternyata di Sukoharjo, saya dikasih kontaknya, dikasih ini. Wah, cocok Pak. Di Polanharjo banyak sekali. Polanharjo ya? Sekarang sentralnya di Polanharjo. Nah, beliau sudah punya tuh. Jadi kita nggak perlu kayaknya harganya itu sampai sedemikian rupa ini. Kayaknya nanti kita bisa minta kerjasama yang sudah paham. Ini, Masya Allah, nutrisi tingkat tinggi. Ya, ini luar biasa. Bisa kita gunakan nih. Nah, itu jadi untuk Nutrimori ini, yang pertama kelor, kemudian spirulina, kemudian rosemary, kemudian daun seledri, kemudian daun kayu putih. Ya. Nah, karena di lapangan itu saya selalu menemukan orang-orang, sebenarnya kan kita semua ini kan punya potensi ya, punya potensi kalau kondisinya lemah, maka kankernya selnya aktif. Artinya sel kanker itu ada di dalam tubuh kita. Nah, kebanyakan sekarang kan gangguannya luar biasa. Ke arah-arah yang kanker sedikit-sedikit, nanti kanker kelainan darah, gitu. Maka di dalam ini saya padukan. Mungkin nanti bisa kita konsultasikan. Perpaduannya yang pertama, tambahannya. Yang pertama adalah umbinya daun dewa. Jadi umbi daun dewa dikeringkan. Terus dibubuk. Kemudian daun dewa. Kemarin saya sempat tanya sama Prof. Itu luar biasa. Artinya daun dewa sama umbinya. Bahasanya begitu. Memang selama ini saya membuat ramuan kanker yang saya padu dengan rendaman madu lancang itu, saya gunakan ramuan ini. Ya, untuk gangguan-gangguan kanker. Ini saja Masya Allah. Ya, kanker payudara, kemudian kanker rahim, yang kista, itu kita sudah banyak pengalaman. Ditambah biometa ini, Masya Allah. Ya. Terus tambahan Prof yang disampaikan kemarin, dari ramuan yang sudah kita formulakan itu, ternyata Prof menyampaikan, tambahkan bunga lawang sama ketumbar. Akhirnya ketumbar juga saya masukkan ke sini. Saya baca literaturnya ketumbar. Ternyata dia membuka saluran pembuluh darah yang menyumbat.
Masya Allah. Luar biasa banget. Ketumbar. Ya. Yang kita anggap itu hanya sebagai bumbu rempah masakan. Ya. Ternyata ada hal yang luar biasa tersembunyi. Dan selama ini yang saya kenal, kalau punya gangguan jantung, rendam ketumbar. Yang sudah digongso, direndam kayak cengceman teh. Itu biasanya saya mendengar itu. Tapi kita coba merpulakan ini. Ya. Jadi tambahannya umbi daun dewa, nukilo. Nukilo itu bahasanya daun dewi kalau bahasanya. Kalau saya selalu mendampingi 3 ini. Kemudian saya tambahkan di sini tumbar dan bunga lawang. Yang satunya, yang tetes. Ukuran-ukurannya sampaikan. Sama, itu satu-satu. Kalau umbinya daun dewa, karena saya sudah tahu khasiatnya, jadi langsung ketiga langsung. Karena umbinya itu dibutuhkan bahannya untuk ramuan anti kanker. Kemudian kanker otak itu juga bisa menggunakan umbinya. Umbi daun dewa dan daun dewa. Kemudian saya sewaktu kena gagal ginjal, saya sendiri pernah kena gagal ginjal di tahun 2011. Saya meramu dengan ramuan umbinya daun dewa ini. Makanya kemarin adiknya Husain ya, cuman karena kreatinnya sudah 23, saya khawatir untuk menggunakan itu, turunnya turun. Tetapi tidak bisa untuk dongkrak. Nah, kalau ini saya sudah punya solusinya sekarang. Saya bilang ini saya sudah punya solusinya. Untuk mengatasi ini, hazam fadli. Insya Allah, bismillah begitu. Jadi kalau bisa antum buat ini, itu untuk ke hakim ya. Nah, insya Allah, bismillah. Cobain. Cobain biometa. Nanti khawatir detoknya nggak kuat dia kalau cuma itu doang. Dosisnya tak perkecil banget, cuma 1 sendok teh pagi dan malam. Iya, silakan. Cuman nanti tetap ada detoknya. Itu detoknya gulung kuming loh. Iya, seperti kita ngikuti Pak Karno Waleng dari Ciman ya. Dari mana, Gus? Pak mantan lurah mungkin loh. Waleng ya, Pak Karno Waleng. Nah, itu beliau mengikuti itu. Kayak apa gulung kumingnya. Jadi kalau setiap malam sama setiap pagi yang sudah punya nomornya itu dihubungi semua. Karena memang sakitnya nggak ketulungan. Yang tadi malam itu panas dadanya kayak kebakar. Sebelumnya Pak dingin Pak, kayak dimasukkan kulkas, kayak ada es gitu. Dipegang nggak panas, nggak dingin juga. Cuman sebelumnya katanya panasnya 39. Nah gitu. Jadi nggak bisa tidur. Mau tidur gergah, takut gitu. Takut trauma gitu. Tapi kalau sudah didatangi, sudah diruqyah, lerem, enak, dingin semuanya gitu. Kemudian vertigo, selalunya vertigo. Nah kayak begitu. Jadi detoknya begitu. Apa ini saya juga sudah gunakan. Kemudian itu tambahannya, kalau yang ini masih mengikuti Prof, cuman ketambahannya umbinya daun dewa sama nukilo. Yang ini. Nah, kalau Prof sampai di bahan ini nggak ada. Atau tambahannya buah tin. Daun buah tin mungkin. Atau yang seperti Prof sampaikan itu apa? Daun Teme. Nah, saya karena belum dapat literaturnya itu, saya belum make ya, karena belum ngerti saya. Nah, jadi yang saya sudah paham, saya masukkan ini sebagai bahan-bahan ini. Nah, itu seperti ini. Untuk penggunaannya, kalau ini mainnya tetes kemarin sempat saya tanyakan, kalau anak-anak berapa? Ternyata Prof bilang 3 sampai 5 tetes. Kalau orang dewasa 7 sampai 10. Kemudian saya inisiatif aja. Orang-orang berat, butuh nutrisi tinggi, akhirnya saya bilang 15 tetes bilang. 15 tetes itu kalau netes gini kelamaan nungguin netes kelamaan. Saya cerot itu kan anggapan saya 5 tetes. Sekali cerot 5 tetes berarti 3 kali cerot. Jadi 15 tetes. Penggunaannya itu. Ini saya gunakan untuk pasien yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa nangis. Cuman perkembangannya saya nggak tahu, yang ngikutin istri saya. Cuman kita nggak karena nggak nyuruh minum obat.
Jadi ini saya kasih aja. Saya kasih 1 hari katanya bisa tidur. Iya. Setelah itu apa? Lebih tenang ya. Lebih tenang, nggak nangis-nangis. Lalu nangis-nangis, aku jadi sudah buatin apa di bolong sini untuk nafas. Karena begitu dia makan minum selalunya nyedai itu. Nah, waktu itu pasang ini sonde. Saya bilang kan sempat Prof kemarin berbincang-bincang sama Prof ya waktu kita ke sana. Sebenarnya pemasangan sonde itu tidak baik untuk orang sakit. Gitu. Cuman kalau kayak gini mau dimasukkan lewat sini, kalau masuk ke sini kesedak ya game juga gitu ya. Akhirnya saya inisiatif, yalah sonde aja. Akhirnya pakai sonde. Nah, lebih tenang, bisa tidur. Kawan kalau kayak begini, saya lihat kondisinya ininya sudah begini, kakinya juga sudah begini, ya. Jadi mungkin waktu penggunaannya kan harus intensif, menggunakan herbalnya juga kayaknya ya butuh intensif juga gitu. Cuman pada waktu itu kita memang diminta untuk meruqyah. Jadi nggak berinisiatif untuk macam-macam, cuman kita kasih waktu ngeruqyah dikasihkan. Besoknya bisa tidur, bisa tenang. Itu baru sekali itu ya. Kayaknya saya tinggalkan ini 1. Cuman setelah itu kita juga nggak dihubungi. Ya, husnuzonnya membaik gitu aja lah. Gitu. Kalaupun nggak kata Prof paling mati. Bahasanya Prof gitu. Kalau nggak sembuh mati bahasanya. Saya pakai bahasa Prof gitu. Jadi kalau mati ya memang sudah ketetapan Allah seperti Ustaz Rahmat, waktunya memang sudah ditetapkan. Kalau sembuh ya hadzal miqdatur rafi. Enggak ada yang bisa kita lakukan lebih selain kita ikhtiar dzahir. Nah, semuanya kita kembalikan kepada Allah, Allah yang memberikan pertolongan itu semua. Dari perjalanan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Untuk bahan-bahan tadi belum. Bahan-bahan apa? Yang anti cancer tadi kan cuma disebutkan gitu-gitu saja. Maunya kan kayak tadi loh, ukurannya dibikin, terus biometanya itu berapa, gitu kan? Oh, Untuk yang ramuan itu baik ini. Jadi ini kan sudah terlihat nih bahannya, kelihatan kan? Nah, bahannya itu 1/3 tempat, selebihnya PCO. Oh ya, apa? Bahannya 1/3 tempat, selebihnya VCO. Digodok dengan tarangan, bukan digodok apa ya? Dikukus selama 3 jam. Air jangan naik ke atas. Tapi ditutup rapat. Tapi kita juga harus dengerin. Masih kuluk, berarti air masih ada. Kalau misalnya air nggak ada, kita nggodok air. Kemudian cekurke. Nah, sampai kuluk. Akhirnya airnya masih ada. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke yang lain. Kan kalau itu sudah tadi yang anti cancer tadi kan belum ada ukurannya tadi. Baik, anti cancer. Anti cancer ini ramuan saya yang sudah sebelum saya bertemu Prof. Bentar, minta yang agak kasar. Ini ramuan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Ya, Habatus Sauda. Saya sempat menerima koreksi dari para asatid, jangan mengatasnamakan Tibun Nawawi kalau itu mbok campur-campur. Ada madunya, ada Habatus Saudanya, ada ininya. Saya jazakallahu khairan. Karena itu berkaitan dengan perusahaan syariat. Saya kira memang lebih ahsan kalau kita tidak usah menggunakan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi kok ada ini. Oh ya, jazakallahu khairan, kita sangat. Ya, ini saya sampaikan garis besarnya saja ya. Karena ini juga punya detoksifikasi yang memang perjalanannya nanti kan yang kita kan acuannya kan ke bahan-bahan yang profesor ya. Cuma saya sampaikan ini. Jadi sebagian besar ini adalah madu yang dipakai madu lanceng. Ya, Prof juga menyampaikan enzim muncul dengan bahan-bahan tertentu kemudian rendamannya madu. Nah, ini salah satunya rendaman madu lanceng. Kemudian saya sempat bertanya sama Prof. Mas Ari kayaknya pernah menanyakan juga, Mas Ari Kinasih. Kenapa nggak pakai madu lanceng, Prof? Regone si ranutut gitu. Jadi bahasanya memang harganya
mahal madu lanceng itu. Jadi kenapa Kak juga digunakan madu? Ya awalnya juga pakai madu. Saya memang waktu datang ke sana ada rendaman-rendaman madu. Saya sangat sangat terkonsen fokus pada waktu itu. Pada ini loh, bahan ini sama ini beda. Nah, terus saya tanyakan. Ternyata benar, Prof dulunya merendam bahan-bahan tertentu, termasuk bunga lawang, termasuk bunga lawang sama apa tadi? Bukan, ketumbar. Nah, itu jahe, itu ada juga gitu. Prof dulunya begitu. Cuman kalau mau kita jadikan obat, standarnya enggak masuk ya untuk pengobatan. Gitu. Ya masalah harga memang. Jadi memang ya harganya memang kita menyesuaikan harga bahan juga. Gitu. Jadi setelah saya ketemu Prof ini, saya konsultasikan, disuruh kue tambah nono, biometa campuran 1:1, kemudian tambah bunga lawang sama ketumbar. Ini koreksinya kan. Prof kayaknya nyicipi juga. Ini sudah saya cicipi, cuman saya belum nyicipin yang ini. Oh yang itu dari madu lanceng Prof. Wah itu ya cukup baik. Bahasanya begitu. Nah jadi saya atas apa yang disampaikan Prof itu punya inisiatif untuk kanker-kanker. Karena detok yang kayak begini juga cukup berat juga gitu detoknya. Akhirnya kalau ini kan kita sudah tahu ya, bisa membaca. Akhirnya kita kurangi porsinya, biometanya. Jadi kalau satu ini mungkin biometanya sepertiga. Nah, itu sudah cukup mencairkan. Dan sudah cukup untuk membantu pencernaan. Dan sudah cukup bisa untuk suatu mengadakan pemulihan rehabilitasi. Nah, seperti yang saya gunakan untuk tadi ambeien tadi. Yang nggak ada 1 minggu, ambeiennya sudah berkurang jauh sekali. Pendarahannya berkurang. Itu pakai ini. Bahannya itu bukan madu lanceng, tetapi madu yang biasa. Jadinya ini. Nah kalau diginikan itu lama anunya. Kalau diginikan uplek. Kalau biometa itu kita kocak, kan gitu. Kalau ini hampir nggak ngoplek. Gitu. Jadi sangat kental sekali. Ya. Nah itu yang saya gunakan. Kemudian ini Kurkuma Pro cuman diambil bagian atas. Kemudian ini Kurkuma Pro yang sudah diambil atasnya, dia sedikit mendekati ampas. Ternyata khasiatnya jauh lebih kuat. Rasanya jauh lebih mantap. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau sebelum dipanen diublek-ublek dulu? Lah, hari nanti kita tanyakan. Tapi memang lebih enak yang ini. Ya, lebih enak yang ini. Nah, ini setelah bau di dasar, sebelum menyentuh kepada ampas, kita dapati keruh dia. Rasanya enak sekali. Nah, itu. Kemudian biometa sudah, percampuran biometa untuk menjadi biofit. Belum ya? Nah, ini biofit. Kemudian ini biometa. Tadi kan sudah ya, biometa sudah. Kurkumanya kan sudah. Nah, ini kurkuma. Kita jadikan satu. Jadinya biofit. Nah, yang sering untuk mengiringi gangguan-gangguan kesehatan adalah ini biometanya diberikan, ini biofitnya diberikan untuk disemprot. Sampun? Karena dia memang untuk menanggulangi. Sifatnya itu untuk mengantisipasi detoksifasi yang kuat. Sudah nggih? Sekarang untuk menjadikan ini jadi biometa platinum sama kurkuma platinum. Ya, untuk menjadikan biometa platinum sama menjadikan kurkuma platinum. Bahan rimpang selain gula dan air, tadi airnya bisa menggunakan untuk kurkuma ya. Kurkuma itu kalau saya menggunakan air kelapa. Tapi Prof bilang bisa menggunakan air. Baik sekali kalau air hujan. Ya, cuman saya belum menggunakan air dan air hujan. Saya baru menggunakan air kelapa yang segar. Ya, menggunakan air kelapa yang segar. Nah, sekarang untuk meningkatkan menjadi platinum, itu ditingkatkan bahannya. Kalau rimpangnya 1 kilo dengan komposisi 10-10,
Berarti kalau mau dijadikan platinum ditingkatkan 2 kali lipat. Jadi kalau 1 kilo jadi 2 kilo. 2 kilo jahe, 2 kilo serai, 2 kilo temulawak, kunirnya 2 kilo. Ya, kunir, serai, jahe, temulawak. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Itu untuk menjadikan platinum. Saccharomycesnya tetap tidak ditambahkan. Jadi 70 gram. Ya. Saya teringat 280 karena saya belum pernah buat yang 10-10. Oh, pernah dengan sekali 10-10. Bukannya 30 gram, bukan 70 gram. Apa? Saccharomycesnya. Kalau 10 liter 30 gram. 10 liter 70. Ini bukan biometa. Ini kurkuma. Kurkuma itu ukurannya 70 gram. Nah. Kalau yang 30 tadi biometa. Nah, kalau mau ditingkatkan yang biometa 10-10, berarti tempenya 2 kilo, kecambahnya 2 kilo, nanasnya 6 kan gitu. Tapi kalau saya membahasakan nanam, mending kita kalau nanas itu per kilo aja. Biar khasiatnya juga bagus. Ya. Jadi kalau ditingkatkan jadi 2 kilo. Kalau kemarin saya dapat informasinya, 3 itu cuma 6 on. Jadi nanas yang gede-gede itu, 3 itu cuma 6 on. Kalau videonya kan 3 Itu 1,3 sampai 2 kilo. Bahasanya kemarin di tingkatnya itu, kalau kita ngitungnya bijian, tingkatkan bijiannya. Jadi 3 tingkatkan 6 gitu. Jadi kalau kita mau itu tadi masuk ke 1 kilo, jadi 2 kilo, itu kayaknya lebih ahsan. Karena bromolinnya itu meningkat. Anti kankernya meningkat, untuk antisipasi gangguan gatal, itu lebih baik. Jadi nanas itu untuk antisipasi gatal. Kalau kita nanti menghadapi orang-orang yang kena skabies, cepat banget. Luka, cepat banget. Gitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi untuk platinum ditingkatkan 2 kali. Ya. Airnya tetap. Airnya 10, gula molasenya 5. Molasenya 10. Ditingkatkan 2 kali selain air kelapa. Iya, selain air kelapa dan molase ditingkatkan. Saccharomycesnya juga sama, tetap. Kemudian ada lagi rendaman lidah buaya. Nah, ini yang sudah pernah buat ya. Atau mau nambahin nanti silakan. Lidah buaya diambil dagingnya, dirajang-rajang, kemudian direndam madu. Takarannya berapa, Mas Wiri? Mas Wiryawan mana? Berapa takarannya? Ya, 1:1. 1:1. Madu 1 kilo. Terus 1 kilo juga? Kilo tapi mencep gitu loh. Oh, Itu mencep. oh. Berarti ukurannya ini media. Medianya jadi kalau bahannya lidah buaya setengah, madunya jadi setengah gitu. Oke. Bukannya setengah, pokoknya mencap. Ya merendam. Kisiran kosong. Kacolok istilahnya. Oke. Ya, kalau itu saya nggak ngikutin itu pertemuan pertama masalahnya itu. Kemarin saya nggak mengikuti. Yang untuk kurkuma platinum tadi gulanya juga dikalikan atau? Tidak, gulanya tetap. Kalau saya pakai 40 kilo sama air 10 kilo untuk mencukupi, kalau saya kan skalanya baksos. Jadi saya mengejar banyak. Belum mengejar kualitas. Tapi kualitasnya saja kemarin kalau Prof kan suruh ngerajang-rajang. Ini bayangannya kalau ngerajangnya tadi sudah pakai mixer yang itu tadi, itu sudah lebih halus dan hasilnya enzimnya harapan saya tapi ya itu lebih keluar semua. Karena memang kalau memang nanti mau merasakan silakan nanti dirasakan. Ini lebih pekat. Beda dengan blender ya? Kalau blender kan menghaluskan. Ini dia cuma merajang. Jadi pisaunya itu cukup untuk merajang. Nah, lebih pelan, nggak gitu. Gimana satu?
Kan pikirnya kalau blender lebih halus, lebih Ya. Nah, itu kalau untuk giling tempe. Giling tempe. Cuma saya sekarang ternyata sudah nggak pakai itu karena juga kelamaan juga. Kalau dalam skala besar repot. Saya pakai gilingan kopi. Saya pakai gilingan kopi yang rada gede. Kemudian pakai desmil, pakai yang Toyota itu loh, Pak. Ah, yang untuk nyocori air kelapa. Air kelapa dulu, direndam air kelapa, masukkan air kelapa. Itu nanti jadi halus. Sudah. Kita cukup membutuhkan misalnya skala tadi, kita mau bikin skala 4 misalnya 40 kilo, 40 liter, 40 liter. Itu tinggal masukkan aja cuman setengah jam rampung semua. Nggak nyampe aja 15 menit kayak. Karena maksudnya nggak satu-satu, langsung bro nanti jadikan satu aja. Mau nanas kayak, mau kecambah kayak, mau tempe, udah jadikan satu aja jadi satu tempat. Kemudian nanti langsung masuk ke blek. Kenapa kok tidak pakai mixer yang mesin bor, pakai besi? Kenapa? Menghindari terjadinya oksidasi, ya, karena penggerusan panas barang-barang stainless kita itu bisa mengakibatkan persoalan karena yang mau kita gunakan ini adalah bahan-bahan yang difermentasi. Jadi memang penggunaannya untuk ngublak itu menggunakan kayu. Kalau saya memang sudah semua punya ada semua. Itu kemarin ada kayu dari almarhum Mbah Mukson. Saya pesen 2 waktu itu. Ternyata bergunanya sampai sekarang, Masya Allah. Itu panjang gitu. Jadi untuk ngublak. Nah, kemarin ada pertanyaan, ngublaknya ke kanan atau ke kiri? Kalau menurut bayangan kita, seperti tawaf itu, kan gitu kan. Ternyata saya kemarin tanya sama Prof, ke kiri. ya ke kiri, tawaf kiri. Tawaf ke kiri. Balik ke sini. Iya. Oh ya. Nanti Lawan arah balikan jam. arah jam. Oh ya. Makanya kemarin Putaran tawaf bener nih. kanan apa ke kiri ya, saya begitu. Cuman saya iling ini ke kiri menurut saya. Jadi ke kiri ngublaknya. Itu penelitian ada kok itu. Ya gini kan. Nah. Terus apa? Apanya? Kenapa kok kanan ke kiri itu apa? Saya nggak tahu, nanti tanya aja. Ya. Nah, kita coba tanya rahasianya apa sih? Kok ke kiri emang ke kanan kenapa gitu ya? Insyaallah. Nah, ternyata ya ngikutin aja karena gurunya begitu gitu. Jadi gitu. Nah, ini untuk testimoni yang kita berada di lapangan. Alhamdulillah dari waktu ke waktu dari kita bertemu Prof itu saya antusias mengikuti. Awalnya memang dari media ya, setelah beberapa hari saya sama teman-teman mengadakan pertemuan sendiri sama Prof. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat ya. Waktu itu Prof belum datangnya menjelang maghrib. Kemudian kita tanya sama pelaku atau pembuatnya dengan banyak ini. Wah, alhamdulillah kita jadi banyak pengetahuan. Kemudian dituntun sama Mbak Dani, ya putri beliau. Alhamdulillah beliau juga jor-joran. Kalau kita nggak bisa dapat dari Prof, kita minta dari Mbak Dani. Jadi intinya untuk bahan-bahan kesehatan bedanya dengan untuk bahan pertanian, usia bahan. Jadi kalau mau menggunakan untuk bahan-bahan yang pertanian, ya silakan. Mau lebih dari 1 minggu air kelapanya nggak apa-apa. Ya, mau lebih dari 1 minggu nggak apa-apa. Kalau mau untuk kesehatan, baiknya jangan sampai air kelapa berwarna putih. Kalau di atas tuh putih kayak santan itu. Nah, jangan kayak itu sudah pecah. Nah, apa nggak bisa? Bisa. Ya. Tapi nggak tahu higienitasnya bagaimana. Kemudian secara kimiawi saya kira memang sudah ada perubahan. Jadi kalau bisa di bawah 1 minggu. Ya, kalau mau untuk bahan pertanian berarti di atas sampai 1 minggu itu tidak mengapa. Kalau untuk kesehatan hewan juga saya kira juga nggak persoalan. Nggak tahu gimana? Paling nggak bagus 1 hari. Paling bagus 1 hari. Cuman dapatnya bingung. Nah, kemarin juga saya tanya tuh yang kerja di tempat Prof. Nek sehari boleh sakmono lo kangelan, Mas. Ya tetap kita
dari sana nunggu. Mana yang udah lebih kebak kita buat. Bahasanya. Makanya kalau ini dikerjakan bareng-bareng seperti ini kita koordinasi untuk kecukupan kelangkaan bahan, saya kira nanti kita bisa memenuhinya kalau kita bersama-sama. Misalnya saja kita bayangkan, di sini 50 orang. Satu orang buat biometa 1 liter. Bisa dibayangkan nggak? Kita nggak kekurangan bahan untuk mencukupi ya kesiapan pangan yang mungkin nanti ke depan nggak tahu kita bermasalah apa enggak. Apalagi dalam permasalahan. Makanya saya bilang, wah ini kalau nggak cepet-cepet ya sudah nunggunya 1 bulan kan begitu. Akhirnya dari awal saya dapat langsung saya buat, begitu. Dan sekarang saya sudah ada yang pertama 120 liter, yang kedua 40, yang ketiga 40, yang keempat 40. Jadi ada berapa tuh? 180. Saya sudah punya biometa yang untuk, karena bayangannya kemarin bahkan kemarin malah setelah ada kampung laut itu mengikuti perjalanan kita, Ustaz, besok tolong disiapkan ya. Apa? Biometonya 500 liter. Loh, 500 meter emang air kelapanya berapa emang saja? Ini minta disiapkan tuh. Jadi besok baksosnya bekam sama bagi-bagi herbal. Herbalnya ini. Ya nggak apa-apa, impian. Mimpi untuk memberikan kesehatan dan manfaat kepada umat. Iya, Masya Allah. Baik, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Tentunya banyak kekhilafan, banyak kesalahan, banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lebih lebih khususan yang bisa berada menyampaikan pada kita kali ini, orang-orang tua kita yang memang mendapatkan amanah yang memang untuk apa kita ada di sini. Ya. Pak Sor. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya cuma tambah sedikit. Saya pernah buat sirup di rumah, saya punya pengalaman pernah buat sirup markisah dan juga sirup lemon. Kenapa muternya harus ke kanan atau ke kiri? Saya pernah nyoba muter searah jarum jam. Itu nanti setelah dingin dia terpisah antara gula di atas dan cairan sirup di bawah. Suatu saat saya kedatangan ustazah, kemudian beliau diajari al-ustaz, sebaiknya ngudaknya berlawanan arah jarum jam sampai dingin, dan itu saya praktekkan sampai saat ini. Alhamdulillah ternyata perbedaannya ada. Jadi ngudak berlawanan arah jarum jam itu akan menyebabkan antara gula dan larutan yang kita buat tadi itu menyatu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Jazakallah khairan, khairan. Enggak, Pak Sur mungkin ada yang mau menyampaikan. Mungkin habis ini Pak Sur lagi gantian. Kemarin sempat diobrolkan tentang molase itu ya. Kita menghadapi encer kan kurang bagus, sedangkan kalau kental itu kan khawatirnya tambahi ampas alkohol itu. Barangkali ada pengalaman untuk menilai ini, carinya yang kental tapi bukan yang dicampuri ampas alkohol itu. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman. Jazakallah khairan. Sekarang pertanyaannya gini dulu. Adakah di antara kita dari molase yang terakhir yang encer itu yang tidak jadi? Ada yang nggak jadi, kegagalan. Bagus juga ya. Saya juga begitu masalahnya. Jadi mau encer, mau kental, yang penting jadi. Ya itu dulu. Tetapi Ada prof yang berbahaya malah yang kental karena takut dicampuri. ya, jadi khawatir dicampuri ampas. Kalau kentalnya, kalau Prof itu bilang kan 80 ya, Brixnya 80.
Nah, kalau 90 itu bagus, tetapi ada kekhawatirannya dicampuri ampas. Yang ampas itu bisa membahayakan bahasanya begitu. Jadi kalaupun kita dari testimoni kita yang ada, saya bilang cower pun yang saya buat yang 100 liter jadi sampai sekarang. Makanya saya mau tanya, ada yang nggak jadi? Yang kemarin itu saya belakangan, ternyata sekarang sudah jadi, belum 1 bulan. Jadinya malah cepat. Yang nggak jadi, yang nggak ada gasnya. Yang tidak baunya nggak ada, nggak nyengat. Dan bau gasnya juga nggak terlalu banyak punya saya dulu kemarin ini. Nggak terlalu kayak melendung yang pertama gitu. Tapi jadi. Dan tidak ada 15 hari. Atau yang lain ada? Mau menyampaikan pengalamannya? Kalau baunya tetap nyengat. Nyengak ya. Iya. Makanya pertanyaannya, adakah yang tidak jadi untuk yang terakhir ada molase cair itu? Jadi. Ciri agak jadi itu seperti apa itu? Sebentar, saya mau tanya dulu. Ustadz Abu dapatnya kapan, Ustadz? Ustadz Abu molasenya dapatnya kapan, Ustadz? Molasenya. Berarti yang pas kita ya, yang dari Asidatama berarti. Jadi. Ya, itu jadi. Insya Allah. Makanya saya katakan yang coer juga jadi. Itu. Cuman waktu saya tanyakan, kan ada yang bilang kecut. Yang pertama punya saya nggak kecut, makanya loh, punya saya kok nggak jadi. Padahal kental. Saya tanyakan para prof, karena ini bahan organik, maka memang tidak seragam. Terus saya tanya, Prof, bagaimana kalau dicampur? Karena kelihatannya ada yang masam, ada yang tidak. Kalau saya mencoba yang punya saya yang di awal, yang pertama, itu janji sama-sama yang punya Prof. Tapi kok ternyata ada yang di Prof, yang diperjualbelikan itu kok masam juga. Tapi yang di saya kok enggak gitu. Oh berarti kok gitu ya. Makanya Prof menjawab, karena bahannya organik, jadi hasil tidak selalu sama. Makanya ada perbedaan. 1, 2, 3 rendaman yang saya itu ternyata beda. Kecutnya beda. Yang pertama itu cenderung ada memang kecutnya, tapi nggak kecut banget. Maka saya tanya, kok Ustadz Nurdin punya kecut gitu? Punya saya nggak. Akhirnya saya bilang, Prof, ini kalau bagaimana kalau dipadukan yang nggak enak dicampur sama yang enak? Boleh, ya sudah. Jadinya enak. Jadinya enak juga gitu. Dan khasiatnya ya sudah saya buktikan kemana-mana gitu. Azami Fadhu Rabbi. Lagi tentang masalah gas itu tadi ya. Gas itu kalau tempat saya memang gasnya nggak kelihatan ngumpul-ngumpul, eksplosif gitu ya. Itu entah karena prosesnya kurang sempurna ataukah karena nutupnya kurang rapat atau tongnya kan saya besar dan sisa ruang kosongnya kan masih banyak gitu loh. Apakah karena faktor itu sehingga ada gas tapi nggak keluar atau proses yang kurang sempurna gitu? Kalau yang terakhir makanya saya katakan ada perbedaan. Saat saya mengeluarkan gas untuk yang 1, 2, 3 itu yang dulu dari Wirjawan. Kental memang. Itu gasnya banyak di waktu-waktu perjalanan. Cuman untuk yang coer itu nggak seperti kuat seperti yang pertama. Brick 98. Jadi memang dia lembut. Slow. Slow. Cuman saya nggak tahu kok hasilnya jadi cepat gitu. Hasilnya jadinya cepat juga. Untuk sekarang itu belum ada 1 bulan, tapi itu sudah ngendep semua. Bahan-bahan sudah nggak ada di atas. Akhirnya kan jadi. Cuman memang itu tadi saya katakan, gasnya tidak seperti yang 1, 2, 3. Saya kan buat yang terakhir-terakhir, memang langsung banyak gitu. Langsung banyak itu kayaknya 60 liter saya buat. 40 liter, 40 liter. Jadi 80 kan, sisanya bahan. Gitu. Jadi memang begitu. Mungkin nanti bisa kita tanyakan. Mungkin ada lagi mau ditanyakan? Nanti kalau untuk ke pertanian mungkin ke Pak Sur atau Pak Agus Patmo atau ke Prof langsung ya. Kalau saya memang saya pertanian lahannya belum ada. Mau gitu ke pertanian, cuman baru mau gitu.
belum mau dan belum punya pengalaman. Makanya kemarin sempat saya tanya, Prof, apakah nandor padi itu harus pakai bibitnya itu dianu dulu, disemai dulu, apa nggak bisa langsung ditebar gitu? Makanya sampai sebegitu itu saya karena nggak paham gitu. Tapi saya ngerti kalau disemai dulu pembibitan begini-begini. Siapa tahu ada hal yang sangat mutakhir. Menanam itu dari apa? Gabahnya langsung jur gitu, bisa langsung jadi bertumbuhnya sama dengan rumput. Wallahu a'lam. Nah, jadi memang saya pengetahuan untuk itu kurang. Mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Sur atau Profesor Agus dan Profesor Budi Harjo. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi atau yang masih ada yang kelewatan mau ditanyakan silakan. Jadi begitu G. Jadi harapannya kita ini nanti akan membangun komitmen kebersamaan. Pertanian yang bagaimana kita akan menjadi formulator untuk bertani yang bertauhid, kemudian nanti bisa menyampaikan kepada para petani-petani yang ada di bawah kita mungkin ya, sebagai mat'u kita. Harapannya karena penggunaan bahan-bahan kimia yang dicampur dengan untuk makanan-makanan yang sedang dikembangkan, maka banyak dampak. Makanan kita jadi tidak sehat, ya. Jadi menimbulkan kerusakan. Kemarin Ustaz Abu Bakar kayaknya menyampaikan ya, kerusakan itu bukan hanya kita mau ngobrak-abrik ya, tetapi tatanan-tatanan ada yang tadinya harusnya unsur haranya itu harus tetap ada, kita rusak dengan mau membuat instan ya, kesuburan, ternyata itu malah merusak ya. Nah, mari kita kembalikan kesuburan tanah-tanah kita yang nanti akan menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas dengan gizi nutrisi yang terikat, yang baik, kemudian sampai ke dalam tubuh kita yang tidak menyebabkan penyakit gitu. Nah, kemudian bahan-bahan ini ternyata bisa kita formulakan untuk kesehatan ya. Harapannya ke depan bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah. Mungkin Mungkin bisa dilanjutkan dengan testimoni masalah pertanian, entah dimoderatori Ustadz Zul atau Pak Sur atau yang lain, monggo. Testimoni pertanian yang sudah bisa disampaikan itu bagus untuk kita terima. Dan juga nanti barangkali nanti untuk panitia Sarasehan ini sudah menyiapkan koordinasi yang bagus untuk kedepannya, terutama masalah mencukupi kebutuhan ya, karena kebutuhan biometa dan sejenisnya itu kan bisa jadi kita kan kekurangan produk, carinya gimana, atau kelebihan produk juga, biometa melimpah di tempat saya sedangkan di tempat lain itu kekurangan, itu koordinasinya gimana? Ya, saya kira kemarin kenapa kok saya mau melibatkan diri ya, kalau oleh Jawair kan itu mengkoordinatori dari awal ya, cuman berjalannya waktu karena kok semakin berkembang, kemudian masing-masing kita visi-visinya nggak ngerti gitu ya, latar belakangnya ke dalam satu forum atau kelompok itu mau ngapain kan belum ada. Akhirnya memang intensnya Pak Agus Patmo dengan Prof dan Mas Ari, kemudian banyak hal-hal yang harus kita perbaiki dari pertemuan secara berkelompok itu, yang di grup itu. Akhirnya memang harus kita adakan pertemuan seperti ini. Harapannya untuk mengkoordinir seperti ini. Jadi kita punya maksud dan tujuan, visi dan misinya nanti mau dikemanakan. Dan apa yang mau kita lakukan dalam berjamaah ini. Berjamaah untuk membuat ini. Sehingga nanti kekurangan sekarang sebenarnya Prof itu sudah kekurangan bibit. Yang katanya mau memberikan bibit, yang begini begitu, ternyata Prof itu sekarang kekurangan bibit. Makanya kemarin tuh kita dijanjikan, ada seseorang yang dijanjikan mau diberikan bibit, Prof merasa nggak siap gitu, makanya suruh ke Kebumen, ya, suruh ke Kebumen. Tapi di luar itu sebenarnya ada yang mau kita persiapkan di Jawa Timur, ya, itu untuk menghadapi kelangkaan bibit dan bahan. Sebenarnya kalau bahan tuh kayaknya sudah hampir berlimpah lah, karena sudah berjalannya waktu ini sudah lebih 1 bulan tuh sudah dari masing-masing tuh sudah pada buat gitu sudah banyak. Gitu. Ya. Cuman untuk kelangkaan bibit ini, kalau untuk kepertanian, yaitu nanti karena tadi saya ditunjuk ya oleh beliau, Ustadz Jawahir, biar nanti Ustadz Jawahir aja mengarahkan. Kalau saya yang bagian kesehatan
Jadi kalau memang ada yang berkenaan untuk bagian kesehatan yang pernah saya jalani, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Itu. Monggo, satu, Y. Untuk yang platinum tadi atau membuat yang enzim atau biometa yang platinum untuk membuat biofitnya apakah dicampur yang kurkuma plusnya harus platinum juga? Kemarin informasi begitu. Informasinya begitu. Jadi yang platinum masuk ke platinum, nanti semprotnya jadi platinum. Tapi kalau yang satunya platinum, yang satunya bagaimana? Ya bisa-bisa saja, nggak masalah. Cuman kan tergantung kuat dan tidaknya. Cuman itu aja. Gitu. Tapi kalau sementara ini saya memang mengejar kuantitas, belum kualitas. Karena memang kita untuk mencukupi dulu. Kebutuhan orang-orang yang membutuhkan ini kita perlakukan. Kemudian saya menggunakan ya ini tadi. Ya, adanya habatus sauda, memang kita sudah kita campurkan dulu. Dan itu saya kira selama ini yang sudah kita perjalankan waktunya itu efektif juga gitu. Ini juga saya sudah sekali lagi saya sudah konsultasikan sama Prof dan dicampurkannya biometa ke herbal saya ini juga sudah ininya saya kirim, Prof saya sudah nyoba, kemudian beliau menyarankan itu 1:1 campur biometa. Gitu. Mungkin itu. Jadi cara kerjanya untuk di tubuh sudah paham ya? Jadi mengaktifasi mikroba dalam tubuh. Intinya begitu. Jadi sehingga menjadikan stem cell, peremajaan sel lebih cepat. Dan membantu perbaiki pencernaan. Mungkin cukup begitu? Ada lagi? Udah cukup? Ada lagi yang mau tanyakan untuk persoalan ini? Yang berkaitan dengan pengalaman saya mungkin? Ada yang mau koreksi silakan. Baik, kalau sudah tidak ada saya cukupkan. Ini nanti kepada teman-teman yang lain, untuk testimoni yang lain. Mungkin kenapa saya duluan, karena mungkin saya lebih banyak testimoni di lapangan. Karena setiap hari ada pasien-pasien yang datang, saya gunakan ini gitu. Bloke, muntah-muntahnya itu ya. Ya seperti itulah. Mungkin saya cukupkan saja. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita Pak Ignasi. Jadi latar belakang kita adakan pertemuan ini kemarin beliau kontak di telepon sama Prof itu baru hari Ahad kemarin, sekitar jam 9 itu, terus diputuskan untuk milih hari Senin sama Selasa, terus karena pas di telepon itu juga ada Ustaz Rahmat Selasa saja karena Selasa beliau nggak ada munakosah. Nah, cuma ternyata hari Selasa ini tadi Insinyur Agus Supatmo sudah jemput pagi-pagi ke Solo 3. Ternyata Prof ada janjian yang harus dihadiri. Makanya beliau menghadiri acara tersebut. Baru nanti langsung ke sini. Monggo Pak Ari, mana Pak Ari? Pak Ari Kinase? Malah hilang. Oh, baru jemput anak. Mungkin dulu Pak Mbah Wir ya, monggo. Mbah Wir ini kan ada pengalaman karena beliau Qadarullah juga pasien HD ya. Terus beliau juga sebelum ketemu Prof itu sudah banyak mencoba bikin enzim yang lain-lainnya. Terus kemarin karena ketemu Prof langsung ditanyakan, monggo. Mbah Wir ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang sangat bermanfaat ini. Di sini saya mau sharing sebelumnya bahwasanya sebelum saya bergabung dalam komunitasnya Profesor Budi Raharjo, maaf. Sudah beberapa tahun sebelumnya saya berkecimpung dalam hal enzim ya. Tetapi
memang metodenya lain. Enzim yang sudah saya praktekkan itu memakai rumus atau formula dari seorang profesor dari Thailand, perempuan, yang mereka memanfaatkan ya limbah-limbah buahan. Tapi yang limbah-limbah ini difokuskan untuk pertanian. Nah, dari situ ada formula juga yang dikhususkan untuk kesehatan. Nah, saya karena passion saya itu di kesehatannya, maka saya mengikuti yang formula untuk kesehatan. Kalau menurut profesor yang dari Thailand ini dengan rumus 1310 ya. 1310 itu satu bagian itu madu atau molase atau gula merah, yang 3 bagian itu bahan itu khusus dari buah-buahan ya. Buah-buahan yang 10 itu air, menggunakan air. Kemudian difermentasi minimal itu 3 bulan. Tetapi kalau untuk kesehatan itu minimal 6 bulan. Kalau yang melalui dengan metode Prof. Budiharjo kan tanpa air. Tapi kalau yang dari profesor dari Thailand ini menggunakan perbandingan 1:3:10. Ya memang secara apa ya, mutu atau secara mungkin manfaat ya. Karena saya ini orangnya tidak sensitif terhadap setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh saya. Ya yang saya rasakan selama ini hanya mendapat kehangatan. Setiap minum enzim yang rendaman 6 bulan itu, setiap minum maka badannya serasa hangat. Tetapi untuk manfaat-manfaat yang lainnya ya kurang begitu signifikan. Saya tidak bisa merasakan secara langsung. Sebagaimana apabila seseorang itu minum jamu kemudian kok langsung bisa merasakan manfaatnya, itu berarti orangnya sensitif. Kalau saya tidak. Minum berkali-kali pun kadang-kadang tidak merasakan. Tapi saya yakin setiap usaha untuk memperbaiki diri ini, baik dengan herbal ataupun dengan obatan atau dengan enzim, insya Allah semuanya bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya saya tidak memperpanjang karena Profesor Budiharjo sudah rawuh. Maka waktu saya kembalikan kepada para moderator.